Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat, hari ini saya akan memberikan tips bagaimana cara kita meninggalkan tanaman kita dengan kondisi yang aman, dan tentunya juga supaya tidak mati pada saat kita mudik lebaran ini. Ada beberapa tips yang akan saya berikan kepada para sahabat. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali bagi para sahabat yang akan meninggalkan tanamannya, ya, karena ditinggal mudik. Nah, untuk itu para sahabat, ikuti terus video saya, jangan sampai di skip, karena tips-tips ini sangat bermanfaat bagi para sahabat. Ya, para sahabat, mudik adalah satu hal yang memang satu keharusan ya buat kita yang mencari nafkah di Jakarta, tentunya dengan meninggalkan kampung halaman. Dan acara mudik ini adalah tradisi kita yang memang seharusnya, ya, kita pertahankan. Karena apa? Di dalamnya ada beberapa satu manfaat, ya, tentunya ya, kita bisa bertemu kembali dengan sanak saudara kita yang ada di kampung, ya, tentunya untuk silaturahmi. Ini yang terpenting para sahabat. Namun tidak jarang bagi para sahabat yang mudik itu merasa was-was. Kenapa? Karena meninggalkan tanamannya sendirian, ya. Jika memang kalau di rumah ada mungkin yang bantuin dan ditinggal, mereka juga sudah paham apa yang harus diberikan ke tanaman, ini tidak menjadi masalah. Namun kalau kita tidak punya asisten, ya, tentunya ini satu masalah buat kita untuk meninggalkan tanaman ini. Nah, para sahabat, supaya pada saat mudik dan di kampung kita merasa aman, tidak terpikirkan lagi tanaman kita nanti bagaimana setelah kita balik lagi ke Jakarta, tentunya tanaman masih tetap sehat dan masih tetap tumbuh. Ini ada beberapa tips para sahabat. Ya. Yang pertama adalah, jika para sahabat menanam tanaman itu secara hidroponik, tentunya yang harus pertama kali dilihat adalah tandon, ya. Tandon untuk penampungan air nutrisi. Seberapa lama para sahabat akan pulang kampung, nah itu tentunya bisa kita prediksi. Tandon ini akan berkurang berapa liter, ya. Tentunya para sahabat sudah sangat paham sekali, karena memang setiap hari mungkin bergelut dengan hidroponik, tentunya hidroponik sendiri, ya. Nah, ini kita akan tahu berapa hari sekali kita harus menambah air berikut nutrisinya. Dengan cara seperti itu kita sudah bisa memprediksi. Jika seminggu yang akan kita tinggalkan, tentunya para sahabat juga sudah memprediksi berapa liter air yang akan pertama menguap, tentunya. Yang kedua, jika nanti ketambahan air hujan kalau tidak pakai naungan, dan kapan harus ditambah airnya. Nah, untuk para sahabat yang tidak menggunakan naungan seperti saya, memang ini agak riskan, karena kita tidak bisa langsung menambahkan nutrisi pada saat tanaman kita atau tandonnya terisi oleh air hujan, ya. Namun untuk mengantisipasi hal tersebut, para sahabat, jika tanaman para sahabat itu diprediksi adalah 2 minggu lagi panen, ya, untuk sayuran, ya, untuk semua jenis sayuran, sahabat bisa mempertahankan ppm-nya pada saat ditinggalkan 1000 sampai 1500 ppm. Apakah tidak terlalu panas atau layu nanti tanaman? Tidak para sahabat, ya, karena
ini adalah satu hal untuk mengantisipasi apabila tandon kita terisi oleh air hujan. Dengan terisinya air hujan, saya bisa asumsikan bahwa ppm pada saat nanti kita sudah balik lagi, seandainya 1 minggu, itu turun mungkin hanya sekitar 200 ya, 200 ppm. Jadi masih aman. Amannya adalah untuk sayuran itu antara 750 sampai dengan 1.500 ya para sahabat. Jadi masih masuk range. Makanya kita berikan di batas maksimal saja untuk ppm-nya, yaitu 1.500 ppm para sahabat. Ya, itu yang untuk hidroponik. Nah, untuk tandonnya tadi para sahabat tentunya sudah bisa memprediksi. Kalau memang harus ditambahkan tandon lagi, tambahkan ya. Jadi ada tandon 1 dan tandon 2 ya, sehingga apabila yang tandon 1 habis, tandon yang kedua masih ada ya. Jadi para sahabat sudah bisa membuatnya, instalasinya seperti apa. Apabila yang tandon 1 habis, nah, dia akan menggunakan tandon yang kedua. Nah, ini yang paling gampang adalah para sahabat bisa menggunakan timer ya. Jadi ketika sahabat pergi 2 minggu, lalu diprediksi 1 minggu itu tandon yang pertama habis, nah ini pas para sahabat bisa menggunakan timer ya, kontak timer. Jadi kontak timer tersebut bisa disetting pada saat 1 minggu dia langsung off. Nah, pada saat off, pompa yang kedua atau tandon yang kedua nyala. Cara merangkainya para sahabat juga bisa melihat di video saya sebelumnya seperti ini. Lalu apabila para sahabat tidak menanam menggunakan hidroponik ya, saya juga menanam tabula pot ya. Nah, ini untuk semua jenis tanaman yang tabula pot, para sahabat bisa langsung mengganti dengan sistem wick ya. Jadi tabula potnya, kalau tabula potnya itu seperti ini ya, ini aman ya para sahabat, karena ketika saya tinggal 2 minggu ataupun 1 minggu, di bawah pot ini ada tandon untuk nutrisinya, sehingga tanaman stroberi ini aman selama 2 minggu ya para sahabat. Jadi para sahabat bisa memindahkan tabula potnya, kalau memang itu harus dipindahkan menggunakan wick ya. Bagaimana caranya? Seandainya kita sudah menanamnya dalam polybag, paling gampang ya para sahabat. Jadi di bawah polybagnya itu langsung kita beri sumbu dari kain panel, tinggal tusukkan saja bawahnya menggunakan alat bantu, tentunya boleh paku atau apa saja, yang penting sumbu tersebut menyentuh pada media tanam di polybag, sehingga diharapkan polybag tersebut tetap menerima air atau menerima nutrisi dari kapiler ya. Ini yang kedua. Jadi para sahabat tidak perlu lagi memikir bagaimana nanti menyiramnya. Tentunya para sahabat sudah bisa memprediksi dengan menggunakan tandon nutrisi yang kita letakkan tanamannya di atas tandon tersebut, atau dengan sistem wick ya. Ini adalah yang paling gampang untuk semua tanaman kita yang tabula pot. Nah, bagaimana dengan tabula pot yang besar-besar seperti anggur yang ada di belakang saya ini?
Nah, untuk yang tabula pot yang besar-besar, sahabat juga bisa menggunakan timer kontak ya. Jadi pada saat kita tinggalkan tanaman tersebut, tetap mendapatkan nutrisi dengan cara kita setting berapa hari sekali relay tersebut, kontak relay tersebut akan on dan menyalakan pompanya. Nah, dengan menyalakan pompanya, tentunya juga akan mengaliri nutrisi ke semua tabula pot kita. Ini sangat aman sekali para sahabat, dan para sahabat juga bisa memprediksi berapa tanamannya para sahabat yang akan diberikan dengan cara otomatis ini ya, dengan cara kontak relay ini. Dengan timer, maksud saya timer ya, kontak timer, sehingga para sahabat hanya tinggal setting saja kapan dia nyala dan kapan dia akan mati atau off. Ini sangat mudah merangkainya, dan tentunya juga membuat tanaman kita selalu mendapatkan nutrisi pada saat kita tinggal. Oke para sahabat, jadi yang pertama, sekali lagi saya ulangi, yang pertama adalah jika kita menanam dengan hidroponik, pastikan tandon kita cukup untuk waktu yang kita tinggalkan ya, waktu pada saat kita mudik. Lalu yang kedua, apabila kita menggunakan tabula pot untuk tanaman yang kecil-kecil ya, seperti stroberi, melon ataupun buah-buahan yang tidak terlalu besar, langsung kita ganti dengan sistem wick ya, atau sumbu. Lalu yang ketiga adalah apabila tanaman kita tabula pot seperti anggur, ya, sahabat juga bisa menggunakan timer ya, kontak timer yang sudah kita setting. Jadi 2 hari sekali dia baru nyala, ataupun terserah para sahabat. Yang penting anggur tersebut selalu tersirami oleh jadwal yang sudah kita tentukan. Nah, dengan cara seperti ini, mudik kita menjadi lebih aman, nyaman, tidak memikirkan lagi tanaman yang kita tinggalkan. Demikian para sahabat, mudah-mudahan ini menjadikan inspirasi bagi para sahabat untuk menanam apa saja dengan cara hidroponik ataupun dengan semi hidroponik. Dengan demikian kita meninggalkan tanaman menjadi lebih nyaman ya para sahabat. Jangan lupa untuk subscribe, like, pencet loncengnya, komen, serta di-share. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan sebentar lagi juga Hari Raya Idul Fitri. Saya pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.